Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari yang cukup terik, agak panas ya hari udah beberapa hari. Sudah panas beberapa hari ke belakang. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan nikmat sehat lahir, sehat batin gitu ya. Sehingga kita bisa menghadiri undangan acara pelatihan sekolah ramah anak pada siang hari ini dengan tema belajar nyaman, siswa bahagia. Baik. Kemudian Bapak Ibu, dari 6 pelatihan ini memang setiap hari Jumat. Kenapa? Supaya tidak mengganggu pembelajaran ya siswa. Kemudian jadi kita ngajar tetap ngajar, pelatihan dapat pelatihan. Ini adalah salah satu upaya pelaksanaan dari program. Kita sama-sama cerah ya, apalagi ratingnya ini cerah juga loh. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat kita. Nah, ini SMP Negeri 196 Jakarta ya, belajar nyaman, siswa bahagia. Rasanya bahagia ya kalau kita punya siswa-siswanya pinter, nurut ya, kemudian cerdas, apalagi ya, terus mandul aja ya, nggak melawan gitu ya. Nah, siswanya juga senang kalau bapak ibunya ramah ya, kemudian tidak menghukum berat-berat ya. Ada nggak yang menghukum berat-berat nih? Ya, ada ya SMP 196. Perlindungan seperti apa? Ya, berarti kita harus mengatasi diri kita dari rasa emosi. Ya, kadang-kadang memang seperti saya sampaikan, siswa itu kadang-kadang nggak mampunya itu yang buat kita emosi. Apalagi kalau bapak ibu punya siswa yang langsung mengadu, bukan ke gurunya, tapi langsung ke atas. Langsung kemana? Ke atas. Seharusnya diselesaikan dulu di internal kita ya, jadi jangan langsung loncat ke kepala sekolah ya, jadi nanti kepala sekolah bisa stres ini ya, ibu jadi pusing nanti kalau semua ngadunya ke ibu gitu. Cobalah atur mainnya itu dengan gurunya terlebih dahulu, gurunya jangan cuek, langsung hubungi siswanya. Kenapa langsung ke sana? Ke ibu aja. Nah, lalu ada namanya guru BK. Di sini ada nggak guru BK? Ya, ada guru BK. Guru BK itu yang mencoba untuk memberikan solusi. Mempunyai catatan khusus. Bagaimana rasanya kalau kita tidak bisa menangani? Ya, ada virus-virus di dalam kelas. Maka kita harus cepat ini harus sigap gitu ya. Nah, istilah di saya itu adalah guru itu harus kreator ya, menjadi seorang pemberi ide gagasan yang baik. Kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. Jadi ada 4 ya. Guru, dosen, pendidik, staf semua harus punya sebagai seorang kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. 4 inilah yang saya selalu tanamkan. Dari tahun 2013 saya profesi dosen sampai sekarang saya selalu menggunakan dan selalu menyampaikan, mari kita ciptakan sinergi menjadi seorang kreator, konseptor, mediator, dan praktisi. Nah, sampai sekarang saya terus melatih itu karena semakin teknologi canggih maka kreator saya pun harus bisa saya manfaatkan ke anak-anak saya. Next. Nah, sadarkah kita kurang lebih anak menghabiskan sepertiga hidupnya atau 8 jam 8 jam sehari di sekolah. Lalu bagaimana sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak? Ya, sangat sedikit sekali di rumah, mereka banyaknya di sekolah. Berarti orang tua itu memberi kepercayaan sama kita ya. Apalagi saya dari pengaruh sudah keluar, muter sana muter sini ya. Waktunya cuma tidur doang di rumah. Jadi waktu saya di luar, tapi saya harus mencoba mengontrol dan manajemen waktu saya harus bisa untuk keluarga saya juga. Ya, jadi apa fasilitasnya? Tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, ya, saya mau keliling dulu nih. Ya, tanya
Rangga, kata pelajaran matematika. waduh pas banget ya. Berarti feeling saya bener banget ya, langsung ke matematika. Pak, menurut Bapak matematika itu enak nggak sih dipelajarin? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pada umumnya memang pelajaran matematika itu dianggap pelajaran yang kurang memberikan kenyamanan. Dianggap. Jadi ini sebuah asumsi saja. Tapi faktanya bisa berbeda. Oh, faktanya berbeda ya. Jadi faktanya berbeda ya. Sebenarnya asik juga sih ya kalau orang yang pintar bermain logika ya Pak ya. Di kelasnya ada nggak siswanya yang tidak bisa mengikuti pelajaran Bapak? Banyak nggak? Banyak, tapi yang bisa mengikuti juga banyak. Oh, yang bisa mengikuti banyak. Kemudian ada nggak tugas-tugas yang sering memberatkan mereka, Pak? Selama ini saya nggak pernah memberikan tugas yang memberatkan, tetapi tugas yang sifatnya itu sudah pernah mereka lakukan sebelumnya dan sudah berhasil mereka lakukan, itu yang saya berikan kepada mereka. Oh, berarti modelnya itu review dan recalling ya. Jadi mereview lagi lalu dipanggil lagi, recalling lagi ya Pak. Wah hebat ya Bapak ini ya. Sudah mulai menggunakan model pembelajaran. Jadi bukan dosen aja nih. Kalau dosen itu review recalling tiap saat review recallingnya. Ternyata Bapak luar biasa ya. Bapak mau buku nggak dari saya? Mau. Cuman tadi saya pas di Pasar Baru itu bagikan buku di Hotel Amaris. Nanti Bapak saya kirimkan aja ya melalui staffnya ya. Terima kasih. Ya. Saya kirimkan dua ya Pak. Nah, siswanya ada yang bisa mengikuti, bisa enggak ya Pak ya. Pernah di scrum nggak sih? Sejauh ini belum. Oh belum, yang sungguh nih Pak. Oh serius. Ya. Jadi kalau nggak pernah terus diapain Pak? Biasanya yang nggak bisa atau nggak ngerjain tugas? Kalau saya anak yang nggak bisa melakukan apa yang saya perintahkan, tetap saya apresiasi. Oh apresiasi ya, berarti dikasih aplaus terus lah ya, aplaus terus ya. Dikasih tugas tambahan nggak Pak? Ada juga ya, kasih tugas tambahan. Berarti modelnya udah bagus loh ini ya. Jadi membuat anak itu tidak ketakutan dengan mata pelajaran matematika ya. Jadi Bapak Ibu ikutin Bapak matematika ini ya. Jadi dia tidak perlu khawatir dengan siswa-siswanya yang tidak bisa mengikuti matematika. Jadi dia lama-lama senang ya Pak ya, senang ya. Mudah-mudahan senang. Nilainya ada yang hair atau nilainya jelek nggak? Ada yang hair. Ada ya. Oh ada juga ya. Sempurna juga ada. Oh gitu. Kalau yang merah-merah itu biasanya dikasih tambahan pembelajaran remedial. oh pembekalan lagi ya. Oke luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Ya. Nah, bagaimana membenah sekolah ini dengan baik? Bagaimana mempertahankan sekolah ini supaya semakin utuh dan semakin jaya dan semakin banyak siswanya? Ya, guru-gurunya juga jadi tertantang. Tertantang apa? Untuk menggunakan model pembelajaran yang kreatif, ya, yang bisa mensinergikan siswa-siswa kita. Saya punya pengalaman seperti ini. Teknologi kecanggihan dari sekarang ini, saya sering menggunakan podcast. Jadi kalau Bapak Ibu nanti iseng-iseng ya di rumah ya, cari nama saya Serepina Tiur Maeda. Itu blog pun saya gunakan. Pembelajaran saya di mahasiswa. Podcast, workshop, semua saya gunakan teknologi. Biarkan mereka berkreativitas. Saya sudah mengangkat siapa itu? Mengangkat siswanya, mengangkat nama saya, mengangkat kampus saya, tempat saya ngajar. 4 kampus yang saya ajarkan, mereka 4 kampus ter-up semua. Publish semua nama-nama kampusnya. Begitu juga Bapak Ibu. Silakan gunakan, manfaatkan teknologi yang canggih ini. Gunakan blog. Anak-anak sekarang sudah mulai diajarkan jurnalistik ya. Jurnalistik, bagaimana meliput, bagaimana menjadi reporter. Setiap event-event, biarkan dia untuk mencari berita. Lalu buat artikel. Nah, ini yang biasanya ditantang sama siswa. Biasanya anak-anak tuh kalau ditantang itu seneng banget gitu. Apalagi kalau disuruh tempat podcast. Ini banyak kan 3 kursi aja bisa kita manfaat untuk podcast. Hanya durasi 7 menit.
narasumber. Kita upload di IG kita, di YouTube kita, itu sudah mempublikasikan, ya. Jadi Bapak Ibu gunakanlah model pembelajaran yang bisa menantang kita untuk mengeksplor sekolah kita dengan baik. Ya, jadi kita itu pahalanya banyak banget ya. Karena apa? Kita sudah membantu sekolah dan membuat rasa percaya diri siswa-siswa kita. Kalau rasa percaya diri siswa itu sudah ada, saya rasa anak-anak itu semakin senang belajarnya, ya. Apalagi kalau ada podcast bahasa Inggris, ada nggak guru bahasa Inggris di sini? Belajar. Bahasa Inggris, tinggal speak aja ngomong sama mereka, ya. Nah, dari kebiasaan dia, ya, cerita, Bapak bisa podcast di sini misalnya, terus mereka hanya kamera satu aja, langsung upload, tidak perlu diedit, ya. Sekarang kan sudah, kalau penggunaan edit itu sudah ada, nama penggunaan apa aja sudah ada, ya. Tinggal begini saja, ya. Jadi itu bisa melatih rasa percaya diri dia. Ikutin lomba aja sudah senang banget, ya. Nah, itulah yang sering saya lakukan. Saya sharing, ya, ini sharing karena saya sering melakukan seperti itu. Kerja saya jam segitu, ya. Jadi saya lihat, waduh, kasihan sekali, ya. Pendidik loh begitu, ya. Jangan sampai kayak gitu kitanya, ya. Jadi gunakanlah hukuman-hukuman yang ringan, memberikan tulisan atau apalah gitu, ya. Kemudian kekerasan psikis yang mengancam, ya, merendahkan, memarahi, membatasi gerak dia, ya. Tuh, ini merasa down nanti dia, jadi tidak apa ya, tidak semangat lagi dia untuk masuk ke kelas, ya. Jadi kita ciptakan suasana yang baik, ya, bener Bu, suasana yang baik, yang nyaman, yang dirangkul enak gitu, ya. Sekali datang kita, misalnya siswanya sudah hadir semua, lalu gurunya datang ketok-ketok, ya, gitu, ya. Assalamualaikum anak-anakku saya, terus langsung disambut, kita langsung kelepek-kelepek deh. Karena apa? Karena mereka tuh nyambut kita seneng, sayang gitu, ya. Coba kalau kita assalamualaikum, terus anaknya diem aja, ya. Terus kita kan jadi apa? Keberadaan siang, jadinya bawaannya emosi. Kenapa tidak disapa? Kenapa tidak dijawab? Nah, ini kan yang biasanya memancing emosi, ya. Jadi kita buat suasana mereka nyaman gitu, ya. Kalau sudah nyaman, maka pelajaran dari 2 jam itu akan selesai dengan tuntas, ya. Nah, kekerasan seksual. Nah, di media yang terakhir itu ada di daerah timur, ya, daerah timur, ya. Nah, ini juga ada yang di Grogol juga ada, ya, perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, ya, dan lain-lain itu, ya. Semuanya itu juga harus diberikan pembekalan. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan pembekalan itu kepada mereka. Jadi jangan kita takut atau malu gitu, ya. Tapi memang hal yang wajar untuk dijelaskan kepada anak-anak kita gitu, supaya mereka jangan sampai kebablasan, ya, kebablasan. Nah, kita perhatikan misalnya satu sekolah mempunyai feel kelas, adik kelas sama kakak kelas biasanya, ya. Itu juga kita harus monitor, ya, monitor di mana saja itu bisa saja terjadi. Tetapi kitalah yang mengontrol mereka, makanya kita harus punya namanya mediator, ya. Makanya tadi saya sampaikan guru atau dosen itu adalah sebagai mediator, sebagai perantara, ya, penghubung, ya. Kalau kreatornya sudah ada memberikan ide, gagasan, ya kan. Terus konseptor, kita sudah mengkonsepnya nanti sekolah mau begini, ruangan kelas harus begini, ya. Maka kita diciptakan apa? Mediator, ya, menjadi penghubung, menjadi alat buat anak-anak kita supaya mereka nyambung ke sekolah ini dengan baik.